Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita curahan nikmat-Nya sehingga kita bisa dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah yang alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Kemudian salawat serta salam kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar bagaimanapun hanyalah syafaat daripada beliaulah yang sangat kita harapkan, mulai dari dunia ini terlebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Maka wajar kita selaku umatnya yang mengharap daripada syafaat beliau untuk selalu mengirimkan doa kepada beliau yang ringan dalam lisan, namun insya-Allah nantinya berat dalam timbangan di akhirat kelak, yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul untuk kita pada subuh yang berbahagia ini ialah ada 10 penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama. Akan tetapi Allah tidak mengabulkannya. Mungkin Bapak Ibu, Allah tidak sekarang mengabulkannya, tapi nantinya di akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 10 penyebab kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seorang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini Bapak Ibu, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada, tetapi kebanyakan di antara kita melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Ialah
kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat 5 waktu sehari semalam. Ini hak kita kepada Allah karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dalam perkataan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sebenarnya kita tidak. Karena kalau seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu penyebabnya. Lalu timbul pertanyaan kepada kita, Ustaz, kok banyak saya lihat daripada saudara-saudara kita tidak sholat, bahkan mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hartanya selalu berlimpah dikasih Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mungkin pertanyaan dalam hati kita seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ada yang namanya rezeki yang barokah dan ada namanya rezeki ialah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rezeki yang diberikan Allah kepadanya kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu, kita lihat saudara-saudara kita tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, hanya kerjanya setiap hari selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hartanya semakin banyak. Ini Bapak Ibu, contoh yang seperti ini ialah termasuk daripada tipu dayanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Bahwasanya ada suatu cerita, ada seorang hamba Allah yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi, siang, malam meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada saya rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak malu meminta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak mengerjakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, berikanlah kepadanya apa yang dia minta selama di dunia. Dia minta mobil, kasih. Dia minta harta, kasih. Tetapi perlu engkau ketahui malaikatku, bahwasanya itu semua tipu daya saya supaya dia semakin jauh kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau Allah memberikan kepada kita rezeki yang banyak, tetapi ibadah kita semakin berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan nikmat, akan tetapi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Biar kita terlena oleh kehidupan dunia, kita menganggap Allah mengasih rezeki yang banyak kepada kita karena sayang Allah kepada kita, akan tetapi bukan Bapak Ibu. Kalau Allah benar sayang kepada kita, Allah berikan kepada kita harta dan ibadah kita semakin bertambah, semakin hari semakin bertakwa kepada Allah. Inilah yang dinamakan daripada rezeki yang barokah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, doa kita tidak dikabulkan ialah kita harus menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu, kita jangan terlena dengan kekayaan saudara kita apabila dia tidak semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang yang telah membaca atau mengerti kitab Allah tapi ia tidak mengamalkannya. Maksudnya di sini Bapak Ibu, seorang yang ahli ilmu, yang banyak ilmu, akan tetapi ilmunya tidak dia amalkan,
tidak dia ajarkan, inilah satu lagi pertanda tidak dikabulkan doanya, bahwasanya dia seorang yang ahli ilmu. Kalau masalah ilmu Bapak Ibu jangan kita tanya, tetapi pengamalannya tidak ada. Asyaddun nasa 'adzaban yaumal qiyamah lan yanfa'ullahu bi'ilmih, kata Allah. Sehina-hina azab yang ditimpakan Allah di hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tidak mengamalkan akan ilmunya. Inilah nanti sehina-hina azab. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia telah mempunyai ilmu, dia tahu mana yang haram, mana yang halal, tetapi tidak diamalkan. Dia mengetahui ilmu, tetapi dia tidak ajarkan kepada saudaranya. Inilah nanti azab yang sangat pedih dikasih Allah kepadanya di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur diberikan Allah kepada kita rasa keamanan, rasa ilmu. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Inilah suatu anugerah kepada kita yang dikasih Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita telah mengetahui suatu ilmu itu, kalau memang salah di jalan Allah, kita tinggalkan. Kalau memang ridha di jalan Allah, kita kerjakan. Inilah nantinya yang akan membawakan kita keselamatan dunia dan akhirat. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kita sudah bertahun-tahun belajar ilmu agama, tetapi tidak kita amalkan. Apalagi kalau yang dari kalangan pesantren Bapak Ibu. Di pesantren kita menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Setelah selesai dari pesantren, kita malah meninggalkan ilmu, kita tinggalkan apa yang kita pelajari. Maka nantinya Bapak Ibu, kita sudah bersusah payah selama 6 tahun, 7 tahun di pesantren, kita tidak mengamalkannya, akan tetapi nantinya di akhirat pun kita akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang yang mengetahui bahwasanya iblis adalah musuhnya yang nyata, tapi ia justru mengikuti langkah-langkah iblis. Yang ketiga ini Bapak Ibu, kita mengetahui bahwasanya iblis musuh kita yang nyata, tetapi kebanyakan di antara kita mengikuti daripada langkah-langkah syaitan. Padahal Bapak Ibu, sudah sering kita ketahui bahwasanya, sudah sering kita dengar di pengajian bahwasanya iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bersujud kepada Nabi Adam, akan tetapi dia meminta keringanan kepada Allah. Ya Allah, biarlah aku engkau laknat ya Allah, saya tidak akan mau bersujud kepada Nabi Adam sampai hari kiamat, tetapi yang saya minta ya Allah, tolong bebaskan saya untuk bisa menjerumuskan anak Adam ke dalam api neraka. Ini perjanjian iblis sama Allah Bapak Ibu, lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya iblis, saya kabulkan permohonanmu, tapi cuma satu yang tidak bisa engkau daya, ialah orang-orang yang beriman dan bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak akan bisa ditipu daya oleh iblis, tidak akan bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita sudah mengetahui jelas bahwasanya iblis akan berupaya menjerumuskan kita ke api neraka. Malah kita kebanyakan sekarang mengikuti langkah-langkah jejak-jejak daripada iblis. Misalnya kita berbuat maksiat, inilah yang disukai iblis. Maka daripada itu Bapak Ibu, kita harus bisa menimbang di dalam kehidupan kita ini, apakah yang kita kerjakan ini sudah betul menurut agama, atau yang kita kerjakan ini salah menurut agama.
Kita bikin pertimbangan Bapak Ibu. Sebelum kita kerjakan, kita pertimbangkan dulu supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah-lembah kemaksiatan Bapak Ibu. Yang selanjutnya, seseorang yang mengakui cinta Rasul tetapi ia meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Kita mencintai, katanya kita mencintai Rasulullah, tetapi kita kebanyakan di antara kita meninggalkan sunnah-sunnah Rasul, meninggalkan berselawat kepada Rasul. Di mana bukti kecintaan kita Bapak Ibu? Bahwasanya Bapak Ibu, kita sangat dianjurkan mendengarkan Nabi Muhammad saja kita wajib berselawat. Mendengarkan Nabi Muhammad kita wajib berselawat kepada baginda. Tapi kebanyakan di antara kita diajak untuk berselawat, malah kita asik ngobrol, tidak berselawat kepada Nabi. Apakah ini yang dinamakan cinta kepada Rasul? Jadi Bapak Ibu, untuk kedepannya marilah kita perbanyak cinta, solawat kepada baginda. Kita jalankan sunnah-sunnah Rasul supaya kita nantinya dianggap oleh Rasulullah umat yang terpilih di akhir zaman ini. Karena sahabat dulu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ganjaran bagi umatmu? Apakah balasan bagi umatmu apabila umatmu mengucapkan salawat kepadamu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Wajib syafaati, wajib syafaatku," kata Rasulullah. Ini Rasulullah mengatakan Bapak Ibu, jadi kalau kita sering bersolawat kepada baginda, maka nantinya insya Allah kita akan memperoleh daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, seseorang yang bercita-cita masuk surga namun meninggalkan amal-amalan syarat masuk surga. Jadi Bapak Ibu, keterangannya kita bercita-cita masuk surga. Kita udah dari kecil kita dambakan untuk masuk surga, tetapi kita main-main Bapak Ibu. Kita berharap untuk masuk surga, tetapi kita melalaikan yang diperintahkan Allah. Bagaimana mungkin kita Bapak Ibu bisa memasuki surganya Allah sedangkan kita melalaikan kewajiban yang diberikan Allah? Jadi Bapak Ibu, kalau memang benar kita cinta akan surganya Allah, marilah kita jalankan yang diperintahkan Allah. Jangan sampai cuma rasa suka aja kepada surga tetapi tidak mengamalkan yang namanya amalan-amalan surga. Ialah amal-amalan surga bentuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang Bapak Ibu karena kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang di dalam hati kita, ya Allah, apakah saya pantas masuk surga ya Allah? Sedangkan saya orang yang selalu maksiat kepada-Mu ya Allah. Apakah saya pantas masuk surga ya Allah? Biar kita pantas masuk surga, Bapak Ibu lihat, kita amalkan. Kita belum setara sama yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Rabi'atul Adawiyah. Kalau dia memang pantas mengatakan seperti itu, kenapa Bapak Ibu? Karena dia memang ibadah dia, Masya Allah, ibadah dia Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, di dalam syairnya Rabi'atul Adawiyah mengatakan kepada Allah, ya Allah, apakah saya pantas untuk masuk surga sedangkan saya masih bergugurkan dosa ya Allah? Inilah saking tawaduknya
Rabi'atul Adawiyah. Padahal Bapak Ibu, dia seorang hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mengatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saking rendah hatinya Rabi'atul Adawiyah. Tapi kita Bapak Ibu, kita katakan yang seperti demikian, apakah kita sudah menyamakan ibadah kita sama Rabi'atul Adawiyah? Jadi kalau kita katakan yang seperti itu Bapak Ibu, marilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama mengamalkan amal-amalan surga, biar nantinya kita di dunia ini, biarlah kita sengsara di dunia ini, biarlah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya di akhirat kita bisa memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, seseorang yakin tentang kepastian datangnya ajal, tetapi ia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Yang selanjutnya ini Bapak Ibu, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Kita mengetahui bahwasanya ajal ini yang sangat nyata, tetapi kebanyakan di antara kita lalai, tidak mempersiapkan yang namanya bekal untuk menuju akhiratnya Allah. Padahal kita Bapak Ibu udah berumur, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, tetapi kebanyakan di antara kita masih lalai untuk mempersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sebelum terlambat, marilah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran, sudah saja kita dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dari firman Allah ini Bapak Ibu sudah jelas bahwasanya kita yang bernyawa ini pasti akan menghadap Allah, nantinya akan pulang ke hadapannya Allah. Tetapi kenapa kita masih enggan untuk mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seberapa lama sih Bapak Ibu kita hidup di dunia? Jadi sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk selalu mempersiapkan diri supaya nantinya kita tidak sengsara di dunia dan tidak sengsara pula di akhirat. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang selalu bertakwa di dunia Allah Subhanahu wa taala ini, di dunia aja mudah kelihatan Bapak Ibu orang-orang yang bertakwa bagaimana kehidupannya. Kehidupan orang-orang yang bertakwa di jalan Allah, hatinya akan tenang, tidak ada masalah, baik berupa rezeki dan segalanya. Tidak ada masalah bagi orang-orang yang bertakwa, karena dia meyakini yang abadi hanyalah akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia adalah suatu yang fana, yang pada akhirnya akan musnah juga. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terlebih dahulu kita persiapkan amal ibadah kita untuk menghadap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selanjutnya Bapak Ibu, seseorang yang sibuk dengan cacat orang lain tetapi lupa dengan aib dan cacatnya sendiri. Ini kebanyakan daripada kita Bapak Ibu. Kebanyakan di akhir zaman ini, aib saudara kita cari-cari, sedangkan aib kita tidak pernah kita cari. Bapak Ibu, kita di dunia ini tidak disuruh untuk mencari aib orang, kita disuruh untuk memperbaiki orang, memperbaiki amal, memperbaiki perilakunya, bukan untuk mencari kesalahannya Bapak Ibu, bukan.
Kalau memang ada di antara saudara kita yang salah, kita tegur, kita nasihati supaya semakin bisa, semakin baik ke depannya. Bukan Bapak Ibu kita mencari kesalahannya, bukan. Jadi yang diperintahkan kepada kita bukan untuk mencari kesalahan saudara kita, akan tetapi bagaimana kita bisa merubah saudara kita dari yang buruk menjadi baik. Terus kebanyakan di antara kita Bapak Ibu, kita lebih melihat aib orang lain ketimbang melihat aib kita sendiri. Inilah satu tanda-tanda orang yang takabur, orang yang sombong. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena dia menganggap dialah yang paling baik di muka bumi, orang yang lain tidak. Inilah satu-satu ciri-ciri orang yang sombong, yang menganggap dirinya lah yang paling baik, saudaranya yang lain tidak. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan daripada ini, janganlah kita selalu mencari aib-aib orang lain. Karena dengan kita mencari aib-aib orang lain, kita tidak sempat untuk mencari aib kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sibuk untuk mencari aib kita, kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana, mungkin insya Allah kita akan kedepannya akan semakin membaik, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Bapak Ibu, kalau kita mencari kesalahan kita, misalnya beberapa hari yang lewat kita melakukan kesalahan, otomatis kita meminta ampun, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita sering mengintrospeksi diri kita. Kita banyak merenungkan diri kita. Kita mencari kesalahan kita biar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mencari kekurangan kita. Bagaimana mencari kekurangan kita? Kita lihat saudara kita, dia bisa seperti ini. Saya kapan bisa seperti saudara saya? Dia ibadahnya Masya Allah, sholat sunnahnya Masya Allah, kapan saya bisa? Gitu loh. Jadi kita cari kekurangan kita dari orang lain, kekurangan bukan kelebihan kita. Kalau kita cari Bapak Ibu kelebihan kita daripada orang lain, yang otomatis nantinya timbul sifat kesombongan, sifat ketakaburan. Karena kita merasa, si Anu sholatnya masih segini, saya udah segini. Ini nanti timbulnya kesombongan. Nanti kalau kita sombong Bapak Ibu, apa nanti yang kita dapatkan, pahala atau dosa? Yang akan kita dapatkan dosa. Dan yang pertama dosa kita dapatkan kepada Allah, yang kedua kita hanya mendapatkan kecapean untuk beribadah karena sudah timbul di dalam hati kita sifat kesombongan. Jadi intinya kita cari kekurangan kita, kesalahan kita, supaya kita selalu bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, seseorang yang makan rezeki Allah tetapi dia tidak mensyukurinya. Allah sudah memberikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah-limpah, tetapi kita tidak mensyukurinya. Bagaimana yang dinamakan tidak mensyukuri? Ialah kita protes akan rezeki yang diberikan Allah ini. Allah berikan kepada kita rezeki yang sedikit, kita syukuri, kita nikmati. Kalau perlu kita sedekahkan, kita bawa ke jalan Allah, semakin bertakwa kepada Allah, kita bawakan untuk beramal. Inilah tanda-tanda syukur kepada Allah. Tetapi kadang kita dikasih rezeki yang sedikit, boleh dikatakan tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Kadang Bapak Ibu kita malah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jangan sempat di dalam hati kita timbul yang namanya kata-kata
kita syukuri Bapak Ibu. Mungkin dengan ini Allah memberikan kepada kita supaya kita semakin giat bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu kita lihat permisalan yang tadi yang saya sampaikan. Seorang yang kaya raya yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tanda Allah cinta, tapi murka Allah supaya dia terlena akan harta yang diberikan Allah kepadanya. Dan yang kedua, Allah memberikan kepada kita harta yang cukup, kita syukuri Bapak Ibu. Mungkin kalau Allah memberikan kepada kita harta yang banyak, kita tidak bisa yang namanya sifat dermawan, sifat tawadu. Mungkin kalau Allah memberikan kepada kita sekarang, mungkin kita akan sombong. Kita tidak menganggap saudara kita yang rendah, kita tidak menganggap saudara, bahkan di pandangan kita seorang yang hina. Mungkin kita bersifat baik aja kepada Allah, jangan sifat di pikiran kita sifat yang buruk. Allah berikan kepada kita ini, kita bersifat ya baik-baik aja, tanggapan kita yang baik kepada Allah. Jangan sempat Bapak Ibu di dalam pikiran kita ada sifat-sifat yang tidak senang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya nanti Bapak Ibu bukannya kita semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, seseorang yang menguburkan orang mati tetapi ia tidak mengambil pelajaran daripadanya. Sudah jelas Bapak Ibu, kita sering mengantarkan mayit ke liang kubur. Ini suatu pelajaran, suatu teguran kepada kita bahwasanya kita akan dijemput juga, tetapi kita tidak mengambil pelajaran atau iktibar daripada peristiwa tersebut. Ya Allah, kita tidak mikir sampai ke sana Bapak Ibu. Ya Allah, kalau sempat saya nantinya amal saya belum ada apa-apanya di dunia, bagaimana nantinya ya Allah saya di akhirat? Padahal kita lihat Bapak Ibu waktu pemakaman yang kita bawa cuma kain kafan, kita dikubur. Harta yang kita yang banyak tidak akan dibawa. Tetapi kebanyakan di antara kita bahwa tidak pernah mengambil pelajaran daripada yang namanya mengantarkan jenazah. Padahal di situ sangat banyak pelajaran kepada kita. Bahwasanya pelajaran ini Bapak Ibu supaya bisa kita semakin giat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya Bapak Ibu. Karena kita memikirkan kalau sempat saya nantinya ke liang lahat ini, apakah amal saya sudah cukup untuk menghadap Allah? Atau sebaliknya, pikiran kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita melihat orang yang meninggal, kalau memang kita lihat suatu jenazah ini waktu dulunya di dunia selalu mengerjakan maksiat kepada Allah, jadi kita mikir, ya Allah, saya nantinya jangan sempat seperti ini ya Allah. Jadikanlah saya di dunia ya Allah selalu bertakwa kepada-Mu ya Allah, supaya nantinya saya bisa menghadapi yang namanya di akhirat kelak, di hari pembalasan. Itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Jadi kesimpulan daripada kultur ini Bapak Ibu, marilah sama-sama kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan Allah kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat dikasih Allah kepada kita Bapak Ibu nikmat yang namanya tidak sehat, bagaimana kita nantinya bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna? Maka daripada itu Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, marilah kita pergunakan sebagus mungkin. Dan yang kedua, janganlah kita di dunia ini terlalu sibuk mencari
sibukkannya mencari aib kita, kesalahan kita. Karena kita mencari aib saudara kita tidak ada gunanya sama kita Bapak Ibu. Kalau kita terlalu sibuk mencari aib saudara kita bukan cinta kepada dia, malah timbul di hati kita rasa kedengkian dari dunia ini. Bahkan nantinya sampai kita meninggal masih ada rasa benci. Bagaimana nantinya Bapak Ibu kita menghadap Allah? Padahal kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kok hambanya tidak bisa menyayangi sesama hamba? Maka daripada itu kita jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Mungkin cukup di sini Bapak Ibu untuk yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum